Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius pasal 8. Kemarin kita belajar bagaimana Yesus memperhatikan orang yang lemah, terabaikan, terhina. Itulah orang-orang yang membutuhkan tangan dan uluran kita. Nah sekarang kita akan lanjutkan di mana Yesus masih menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Dalam Matius pasal 8 ayat 28 sampai 32. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dari orang tersebut dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Kita bisa melihat ketika Yesus sampai di seberang Danau Galilea, daerah orang Gadara, di situ Yesus langsung disergap sama dua orang kerasukan roh jahat. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu langsung berkata kepada Yesus, "Mau apakah engkau dengan kami?" Kata roh jahat yang dalam orang tersebut, "Sewaktu kami belum tiba." Dan kemudian roh jahat itu dengan sendirinya meminta untuk bisa keluar dan dipindahkan ke dalam babi-babi tersebut. Dan ketika Yesus mengizinkan untuk roh jahat keluar dari orang tersebut dan masuk dalam babi-babi, dan babi itu lompat ke dalam danau itu dan mati sampai lemas. Kita bisa melihat rupanya iblis, setan dan antek-anteknya selalu punya tujuan untuk menghancurkan manusia. Karena iblis mengerti bahwa akhir hidup mereka akan dicampakkan dalam lautan api dan belerang. Itu sebabnya dia berkata, si legion ini, yaitu roh jahat ini, berkata kepada Yesus, "Mau apakah engkau dengan kami? Waktumu belum tiba untuk menyiksa kami." Sebab iblis tahu bahwa masa depan mereka ujungnya adalah api, ujungnya adalah neraka, ujungnya adalah lautan belerang. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10, iblis mengerti, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi karena iblis tahu bahwa akhir hidup mereka adalah penyiksaan selama-lamanya siang dan malam, itu sebabnya dia berkata sama Yesus, "Mau apakah engkau? Waktumu menyiksaku belum tiba. Izinkan aku keluar dari orang ini." Dan kemudian masuk ke dalam babi-babi tersebut. Melihat bahwa ternyata karena iblis tahu waktunya sangat singkat untuk menghancurkan manusia, yang dilakukan adalah dia berupaya keras untuk mencari begitu banyak pengikut selama dia ada di bumi. Dan yang sungguh mengerikan, ketika kita tunduk kepada iblis dan menyerahkan diri kita kepada si jahat, maka yang dilakukan sama si iblis dan roh jahat tersebut, dia menyiksa diri kita begitu luar biasa, sampai orang ini harus tidur di perkuburan dan kemudian dikuasai roh jahat, memukul dirinya sendiri seperti orang gila dan orang ketakutan. Dan yang mengerikan, begitu iblis itu keluar dari orang tersebut, memang orang itu sehat, tapi kemudian dia masuk ke dalam babi-babi itu, dan babi-babi itu pun disiksanya sampai binasa. Kita tahu bahwa iblis datang dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang dengan memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Jangan izinkan untuk hidup kita tunduk sama iblis. Jangan izinkan untuk kita meminta sesuatu pada iblis atau roh jahat. Sebab ketika iblis menolong kita, dia tidak pernah berikan dengan cuma-cuma. Selalu ada tumbal, selalu ada sesuatu yang akan dia tagih. Saya perhatikan begitu banyak orang-orang di Indonesia yang percaya kepada kuasa kegelapan. Mereka minta sesuatu dari gunung ini, mereka minta sesuatu dari tempat ini, dan akhirnya betul mereka diberikan apa yang mereka minta, seperti kekayaan. Tapi kemudian anaknya harus jadi tumbal, istrinya harus jadi tumbal, anaknya mati satu demi satu,
Dan bahkan sebagian mereka menjadi tidak waras. Iblis kalau beri sesuatu dia tidak pernah beri dengan cuma-cuma. Dia selalu ingin ada tumbal. Dan akhirnya pun orang tersebut akhirnya jadi makan sama iblis. Tapi yang menarik ketika kita menyerahkan diri kita pada Yesus, maka dia memberi hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Kerjasama dengan iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran. Sedangkan kerjasama dengan Yesus mendatangkan kelimpahan dan peningkatan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada iblis, maka yang terjadi penurunan dan kehancuran. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita pada Yesus, maka terjadi peningkatan dan kelimpahan. Kita belajar dari Yesus bagaimana mengalahkan kuasa kegelapan, bagaimana mengalahkan iblis. Yaitu ketika Yesus dicobai di bukit pencobaan. Waktu dia habis 40 hari puasa, iblis sengaja datang di hari ke-40. Kenapa? Yesus lapar. Yesus lemah. Waktu dia datang kemudian dia mencobai Yesus dan berkata, ubahlah batu ini jadi roti. Iblis tahu bahwa Yesus punya kapasitas, punya kemampuan untuk mengubah batu jadi roti. Satu tawaran yang iblis berikan kepada manusia, yaitu dia men-trigger kebutuhan jasmani kita. Dia mengusik perut kampung tengah kita. Puji Tuhan, Yesus melawan dan berkata, ada tertulis bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi hari ini jangan tergiur oleh keinginan daging, hanya cuma memuaskan, yaitu keinginan perut kita. Yang kita perlakukan bahwa hidup kita ini tidak dari roti saja, tidak dari nasi saja, tidak dari apa yang kita makan saja, bukan dari apa yang kita minum saja, bukan daripada apa yang kita pakai saja, tapi dari firman Tuhan. Hidup manusia kalau mau menang atas pencobaan, kita harus hidup lewat firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Yang kedua, iblis laku itu mencobai Yesus dengan mengajaknya ke tempat yang tinggi dan kemudian memperlihatkan kota cantik Yerusalem dan dunia ini. Dan kemudian iblis berkata, kalau engkau mau menyembah aku, maka kau berikan segala-galanya ini kepadamu. Dan Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Iblis kemudian akhirnya dia terdiam. Pencobaan manusia yang kedua yaitu ambisi dunia, keserakahan, cinta akan mamon, cinta akan uang. Jangan sampai kita takluk karena hanya pengen ambisi kita tercapai, cita-cita kita tercapai, keinginan kita tercapai. Karena orang yang cinta mamon akan menghasilkan buah-buah kejahatan. Tapi orang yang cinta Tuhan akan menghasilkan atau melahirkan buah-buah kebaikan. Yang ketiga yang iblis lakukan yaitu mencoba Yesus dengan mengajak ke bubung bait Allah, ke tempat atas bait Allah. Dan kemudian iblis berkata, lompatkanlah dirimu, maka akan malaikat yang akan menatang atau menggendongmu. Yesus berkata, jangan pernah kau cobai Tuhan Allahmu. Luar biasa, Yesus menang terhadap ketiga, yaitu pencapaian rohani, yaitu kesombongan rohani. Kenapa bait Allah bicara soal rohani? Dan diperlihatkan kalau kamu melompat dirimu, maka kuasa Tuhan akan menopang kamu sehingga kamu gak perlu jatuh tergeletak. Satu gambaran pencobaan yang sering kali kita jatuh untuk takluk sama iblis, yaitu kesombongan. Kesombongan adalah awal dari segala kehancuran. Makanya iblis ketika sombong maka dihancur. Tapi orang rendah hati mendahului kehormatan. Jadi kalau bisnis kita hancur, keluarga kita hancur, rumah tangga kita hancur, karena kita menaklukkan diri kita kepada roh kesombongan, maka segala sesuatu menjadi hancur. Tapi ketika kita rendah hati, maka kita akan mendahului kehormatan, kemuliaan, kekayaan. Kita dihormati orang, kita diberkaya Tuhan, bahkan kita penuh kemuliaan. Artinya penuh kemuliaan, pikiran berkualitas, perkataan berkualitas, pekerjaan berkualitas. Itu sebabnya jangan pernah sekali-kali untuk kita menyerahkan diri kita pada iblis, kepada hawa nafsu, kepada cinta duit, dan pada kesombongan. Karena semua itu membawa kita kepada penurunan dan kehancuran. Tapi tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Maka kita akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Saya berdoa agar setiap kita dalam hari-hari ini terus tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Selamat menikmati hidup dalam anugerah-Nya. Tuhan berkati.
Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.